صلوا على خير الأنام. Faslun fin najasati wan najasatu hiya al-baulu wal ghaitu war rauthu wal qayhu wad damu wal qai'u. Ar-rauthu itu kotoran hewan, al-ghaid kotoran manusia, ya. Al-qayhu itu nanah, ya. Wad damu wal qai'u itu muntah ya. Muntah najis. Muntah najis ya. Lanjut wal khamru wan nabidhu wal muskiru. Ya, al muskir maksudnya ghairul khamri wan nabidh. Khamr paham ya? Nah, kalau nabidh itu yaitu infus water. Infus water tapi sampai sampai memabukkan. Ada yang pernah enggak bikin nabidh sampai jadi khamr? Ya, pernah ada. Nah, itu ana pernah lupa. Ana sering bikin nabidh. Pertama kali ana bikin nabi itu sama akhuna Burhan. Burhan. Nah, ana sampai lupa sampai beberapa hari. Tahu-tahu sampai berbuih. Ciri-ciri pertama bau, Ustaz. Ciri-ciri pertama bau. Kan khamr bau, ya kan? Nah, kalau pernah ketemu orang mabuk pasti bau. Nah, nabitnya itu bau. Kemudian berbuih. Buihnya bukan busah ya. Kalau busah di hari pertama juga udah berbusa. Ya, namanya korma, namanya anggur pasti berbusa, buah lah berbusa. Tapi ini buihnya sampai kayak mentega gitu, kayak apa? Kayak lemak. Paham ya? Nah, itulah yang ini. Ana lupa bikin nabil. Berapa? Pas ana lihat, waduh, jadi khamr ini. Akhirnya ana buang, ana cuci. Nah, itu najis soalnya ya. Wadah ada. Nah, kalau enggak di kulkas, itu 4 hari jadi khamr. Enggak di kulkas ya. Ana itu enggak di kulkas. Ya, 4 hari udah berubah jadi khamr. Ya. Cirinya apa? Zabat, yaitu udah kayak mentega kayak gitu, dan bau. Ya, wadah ya. Ya. Wal muskir, yaitu yang muskir selain nabit dan khamr. Ya, apa aja yang muskir? Yaitu najis. Ya, lanjut wal kalbu. Lem berarti najis, Ustaz? Lem. Muskir. Sedot. Ya, Allah alam. Ya. Enggak tahu Ustaz, enggak tahu. Ya, lanjut. Wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima. Ya, wa far'u ahadihima. Wa far'u ahadihima misalnya wa far'u ahadihima walaupun bukan kalb dan khanzir, ya. Kalbu nikah sama kambing misalnya. Anaknya jadi kambing kalbu. Jadi kambing kalbu. Nah, itu jadi najis. Ya, jadi atau kalbu ya tazawwaj bi khinzir. Nah, itu juga sama ya. Atau min ghairihima kalbu sama hayawanin tohir yang lain. Jadi hayawan itu taksimnya 3, Ustaz. Hayawan itu taksimnya 3. Tohir, hayan wa mayitan, Ustaz. Ya. Tohir, hayan wa mayitan. Dia mati mau hidup, dia tohir. Ya. Kedua, tohir, hayan dan najis mayitan. Mayitan ini maksudnya nggak disembelih ya, mayitan. Nah, kemudian ketiga, najis, hayan wa mayitan. Ya. Pembagiannya paham ya? Tohir, hayan wa mayitan. Tohir, hayan, najisun, mayitan. Ketiga, najisun, hayan, wa mayitan. Ini paling kasihan ini nih, yang nomor 3. Nah, ini nomor 1 ini as-samaku wal jarot. 2 doang ya. As-samaku wal jarot. Ya. Sebagian ulama nambahin manusia. Ya, manusia hayawan juga sih. Ya, manusia itu tohirun, hayan, wa mayitan. Berarti 3 ya. 3. Nah, apa namanya? Yang kedua nanti ya. Ketiga, al-kalbu wal khinzir 2. Ya. Al-kalbu wal khinzir. Ya. Hidupnya aja sudah najis. Gimana mayitnya? Nah, apa namanya? Yang kedua, siwa madzukir. Ya, yang kedua ini siwa madzukir. Siwa qismul awal wa qismul tsalits. Paham ya? Nah, sairul hayawanat, baqiyatul hayawanat itu nomor 2. Ya. Ya, lanjut.
wal maitatu wa sya'ruha wa rishuha. Ya, wal maitatu intinya wa ajza'uha wa jami' ya. Lanjut. Wa jilduha wa jami'u ajza'iha. Ya, rish sama sya'ar bedanya apa? Kalau rish untuk unggas. Rish untuk hewan unggas. Ya, jadi ini ana wakil terus ya di Indonesia itu kalau ngajar kadang-kadang nyebutin J jadinya Zai. J ya. Jadi kadang-kadang jajan ya. Zazan. Jadi jim sama J lahjat Indonesia beda. Ya kalau jim itu lidah tengahnya itu nempel banget ke langit-langit. Ya, ya. Jadi kalau versi Indonesia jajan. Nah, tapi kalau versi Arab jajan. Lidahnya tuh ini. Jajan. Jakarta. Ya itu yang ada Jakarta. Ya, Jakarta. Ya, kafnya pun beda ya, ada hamesnya. Ya. Nah itu kadang-kadang keceplosan ya. Ya. Unggas. Keren dah. Ya tafashi ya. Nah, kalau rish itu kalau rish itu unggas ya, unggas ya, sin ya. Sofir, huruf sofir ya. Nah, apa namanya? Tadi mana? Nah, kalau wabar itu kambing. Kalau suf itu domba. Paham ya? Kalau sya'ar sisanya. Sya'ar itu manusia, sya'ar itu umum. Kalau rish yang unggas ya. Kemudian kalau apa? Wabar kambing. Ya, kalau apa? Kalau suf itu domba. Ya, lanjut. Wal madyu wal wadyu wa maniyul kalbi wal khinzir. Ya, mana jelasin? Singkat ya. Terus dia bisa. Ya. Bahas selanjutnya dulu. Walabanu. Ya. Walabanu ma la yu'kalu lahmuhu ghairal adami wa maitatu al adami was samaki wal jaradi tahiratun. Ya. Walabanu ma la yu'kalu lahmuhu ghairal adami wa maitatu. Walabanu ini atofnya masih ke najis. Walabanu ma la yu'kalu lahmuhu ghairal adami itu najis. Titik. Nah, jadi salah satu yang najis adalah laban ghairu ma'kul. Ya. Singa kan ghairu ma'kul. Nah, susunya najis. Ikan paus dimakan ya. Apalagi ya? Apa? Ya apalah serigala. Serigala menyusui kan? Ya, walaupun serigala tapi menyusui. Ya. Apa namanya? Susunya najis ya. Ghairul adami. Adami kan layukal ya. Adami layukal. Nah, tapi susunya tahir ya. Lanjut. Wa maitatul adami itu istisna. Hewan suci yang disusui hewan najis. Apa? Hewan suci yang disusui hewan najis. Enggak tahu. Yang ana tahu wiladah. Kalau rodoah enggak tahu ya. Kambing. Kalau rodoah enggak tahu. Singa gitu. Kalau ana tahunya wiladah ya. Ya. Almani ini ciri karena ciri dan sebab ya. Ciri dan sebab. Nah, ciri ana enggak tulis ya, tapi antum yang tulis. Ciri mani kental ya, putih banyak. Ya, putih, kental, banyak, itu cirinya. Ya, mani. Nah, madhi, bening, madhi ya, bening, sedikit, terus sama lengket. Ya, bening, sedikit, lengket. Tadi mani apa? Putih, kental, beda ya, putih sama bening ya. Ya, beda. Nah, terus banyak. Nah, kalau ini madhi lengket, jernih apa? Bening sama sedikit. Nah, kalau wadhi sedikit, putih agak keruh. Putih agak keruh dan kental. Ya, jadi kalau masalah kental, wadi sama mani sama. Ya, cuman bedanya kental tapi agak keruh.
Ya, bukan putih lah, butek. Ya. Nah, dan sedikit. Yang banyak cuman mani. Cirinya udah kebayang ya? Madhi apa? Bening, sedikit. Nah, ya terus ya lengket gitu. Nah, dah. Nah, sekarang sebabnya. Wadi dulu. Wadi sebabnya pertama setelah kencing. Pertama gini, wadi ini enggak semua orang. Ya, sebagian orang aja. Enggak semua orang dan enggak setiap keadaan. Setelah kencing, sebagian orang setelah kencing keluar, bukan kencing yang keluar ya. Maksudnya setelah kencing dia keluar wadi. Ya, titik 2 titik gitu. Nah, atau kedinginan. Nah, atau ketika kecapean. Ya, paham ya? Nah, kalau madhi syahwat ketika syahwat. Nah, kalau mani sama ketika syahwat. Ya. Wadah ya. Nah, kalau mani cirinya lebih banyak lagi. Yaqibuhul futur, setelah keluar lemas. Nah, kalau madhi sama wadi enggak. Nah, kalau di Zubat tuh wa yu'raful maniyu bil ladzatihin khurujihi aw rihi tal'in aw ajin. Segitu aja dulu lah ya. Apa namanya pembahasannya. Wadah ya. Ciri sama sebab. Wadah ya. Nah, yang wajib mandi kalau mani tohir tapi wajib mandi. Kalau wadi dan wadi najis tapi enggak wajib mandi. Ya, lanjut. Wal juz'ul munfasilu min ghairil adami was samaki wal jaradi. Ya, najisun. Ya. Oh ya, tadi jadi wal madhi wal wadi wa maniyul kalbi wal khinzir wala banu malayu kalamu ghairil adami titik. Nah, itu nyebutin najasat. Nah, baru wa maitatul adami ini nyebutin tahir. Mubtada. Wa maitatul adami mubtada wa samaki wal jarad tahirat. Tadi yang Nabi bilang tahirun hayyan wa mayitan. 3 itu. Al-adami wasamaku wal jarad. Ya, lanjut. Illa sya'ral ma'kuli wa rishahu wa wabarahu wa wasufahu wal miska wa fa'ratahu wa infahatahu. Al-juz'ul. Nah, ini paragraf ini intabihu ma'i. Jadi ma quti'a min hayyin fahuwa kamaitatihi. Ma quti'a min hayyin, segala anggota tubuh yang dicopot ya dipotong dari hewan dan dia masih hidup, maka anggota tubuh yang dipotong ini kamaitatihi ai hukumnya sama seperti dia tatkala jadi mayit. Paham ya? Nah, tatkala dia jadi mayit itu najis. Nah, maka bagian tubuh yang terpisah dari dia dan dia masih hidup itu hukumnya najis. Paham ya? Nah, kalau dia mayitnya ketika mayitnya tohir seperti yang 3 itu manusia as-samak wal jarad, tatkala ada anggota tubuh yang dipotong dan dia masih hidup, dia tetap tohir ya. Paham ya? Jadi ikan. Jadi kambing kecelakaan, ya kakinya mental 1, nah sisa 3 kakinya. Nah, kambingnya masih hidup ya, masih kuat menjalani hidup. Nah, kemudian ya 1 kambingnya ini satu kakinya ini hukumnya apa? Nah, najis. Kenapa? Karena kambing tatkala jadi mayit itu hukumnya najis. Paham ya? Itu kaidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maquti aminal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyit di Bulughul Maram atau Muharrar ya. Ya, paham ya? Segala anggota tubuh yang terpotong dari makhluk hidup dan dia masih hidup, ya, ada anggota tubuhnya, maka hukumnya sama seperti hewan tersebut tatkala dia jadi mayit. Kalau ikan, ya ikan hiu misalnya, ya kepancing misalnya, siripnya doang. Nah, siripnya doang itu hukumnya suci, tahur. Hukumnya tohir. Manusia juga. Ya, manusia kuku, gunting kuku, ya potong rambut. Nah, itu semua tohir karena manusia tatkala meninggal pun tohir. Nah, diistisnain sama ulama. Kenapa? Berarti makan hidup itu boleh.
Hantu dimakan. Makan Saya ikan itu kan di sini yang dibahas tuh ikan dan paraknya kayak gurita, gitu lah. Iya. Itu boleh. Makannya ketika hidup. Hidupnya hidup tuh Oh, kayak orang Jepang gitu. Kalau mau nggak apa-apa. Kalau mau nggak apa-apa. Ana nggak tahu. Mungkin dibahas sama ulama, cuman kita nggak tahu. Ada yang tahu jawabannya? kan sekarang lagi kayak trendy. Oh, tren ya. Wah, Masya Allah ya, kayak monster. Makan hidup ngeri juga. Ya, nggak tahu. Kan di dalamnya hidup tuh. Yang penting, ya Afwan. Astagfirullahaladzim. Soalnya gini, ikan itu nggak wajib. Yang penting, yang ana ingat ikan itu, kalau andai kan dia lebih besar dari 3 jari ini, maka isi perutnya harus dikeluarin. Itu yang ana ingat ya dulu lagi belajar. Mungkin disyaratkan mati kayaknya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin disyaratkan mati kayaknya. Nanti kalau segini di gitu. Ya jadi kalau ikan teri nggak perlu dibongkar perutnya. Ikan teri dibongkar perutnya, waduh. Ikan terinya jadi mahal itu. Iya, ikan terinya jadi mahal. Ya itu yang ana ingat. Mungkin Allah alam ya, mungkin disyaratkan mati dulu kayaknya. Allahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu ya. Ya lanjut. Ya, ini pertanyaan Ustaz Ainul jawabannya gampang, Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Ya. Lanjut. Pas. Ya lanjut. Mana tuh? Nah, illa sya'aral ma'kuli warishahu. Jadi kan domba itu kan menghasilkan wool ya. Nah, itu kan tatkala dicukur, itu kan kiasnya seharusnya rambutnya itu najis juga. Najis karena kuti'a minhu wa huwa hayyun kama itati. Nah, itu diistisnakan. Ya, mau kita gundulin juga si domba itu bulunya itu masih tohir. Istisna dari kaidah yang tadi ya. Makanya gimana wajusu hayyin kayadin mafsuli kamaitihi dizubat la sya'aril ma'kuli wasufihi warishihi wariqatih wa arakin wal miski itu mafa'ratih. Ya, lanjut. Faslun. Kayak sya'arul ma'kul, 1 rish itu unggas ya. Bulu unggas. Ya. Nah, kemudian wabar tadi kambing ya, suf domba, wal misk. Nah, ini ada yang pernah tahu nggak misik itu asalnya dari mana? Rusa. Rusanya pun hanya sebagian jenis ya. Rusa itu biasanya di Asia Tengah. Jadi orang Arab tuh bangsa yang paling suka sama minyak wangi. Dia impor dari mana-mana. Jadi di Arab nggak ada yang produksi dari zaman dulu produksi mix itu Cina. Kalau kata orang dulu, kata orang Arab itu di Cina. Maksudnya Asia Tengah itu. Nah, itu rusanya dia di pusernya itu ada kantong untuk kotoran dia, maksudnya kotoran pusatnya kali ya. Nah, maksudnya dia segede gini, cangkangnya itu ya segede gini. Nah, ya isinya itu adalah misik. Nah, cangkangnya itu namanya fa'roh. Nah, fa'roh ya segede gini dah. Namanya fa'roh. Ya, fa'roh itu wi'anya, tempat misiknya. Nah, dia itu biasanya kalau misiknya udah penuh, dia gatel, garuk-garuk perut di batu. Nah, makanya hutan-hutan misik itu cari di batu-batu. Nah, itu ada ya. Nah, kalau sekarang udah diternakin. Kalau sekarang udah diternakin, yang liar udah jarang. Udah diternakin, jadi ngeluarinnya pakai dokter. Ya, pakai dokter dikeluarin. Ya, pakai sendok, pakai apa gitu dikeluarin pusernya. Nah, keluar. Nah, itu namanya kuti'a min hayyin ma kuti'a min hayyin ya. Ma kuti'a minal bahimah wa hiya hayyah. Nah, tapi kiasnya harusnya najis karena itu juz'un minal badan, tapi diistisnakan. Nah, misik yang asli, nah itu katanya ya Allah alam bishawab ya, 1 gramnya bisa sampai $1.000 ya, $1.000 ya, sekian belas juta. Nah, makanya jadi misik-misik yang kita pakai itu 0,000. Nah, itu adalah bagian dari misik. Ya, paham ya? Ya. Itu dari Cina beneran. Dari Cina beneran. Iya, maksudnya dari apa namanya? Ya kalau itu bukan made in China ya. Ya. Nah, wa fa'ratahu wa in fahah.
Aduh, astagfirullah. Ya, infahah itu apa namanya? Nah, ada yang pernah tahu nggak cara bikin keju? Infahah. Jadi ada anggota tubuh namanya infahah. Infahah itu kalau sapi lagi menyusui, itu di anggota perutnya, nempel ke kulit perutnya, itu lemak-lemak susunya tertimbun. Nah, itu bisa disobek, perutnya bisa disobek. Dioperasi. Nah, infahahnya diambil dari perut sapi itu. Nah, infahah ini bisa bikin keju bagus. Jadi orang dulu itu nggak ada zat kimia. Jadi keju itu kan dari susu. Tapi bisa sampai jadi begitu, itu pakai infahah. Jadi kan susu kan nggak begitu banget. Kalau keju kan kayaknya lemak banget ya, kayak lemak gitu ya. Nah, paham kan ya bedanya susu sama keju? Dari zatnya itu kan udah kayak beda. Nah, itu kalau sekarang udah pakai zat kimia macam-macam. Nah, kalau dulu harus pakai infahah, baru bisa ngebentuk. Tadi mu'alif bilang infahah, tadi paham ya? Sapi ya yang sudah menyusui, yang sedang menyusui. Nah, itu biasanya di perutnya itu ada penumpukan, ana nggak tahu nama ilmiahnya apa. Yang penting bahasa Arabnya infahah. Nah, itu kayak kantong, ya kayak kantong, apa namanya? Nah, itu dibelah, perutnya dibelah, ya apa namanya? Nah, dikeluarkan infahahnya dan dia masih hidup sapinya. Ya, jadi yang dikeluarin tuh itunya doang. Itu lemak atau apa? Ana nggak tahu. Kayaknya bukan lemak, yang penting dia kayak kantong, kayak apa? Dan gede. Apa namanya, dan dianya masih hidup. Infahah namanya. Hanya di sapi. Allah alam, apakah semua yang menyusui apa enggak ya? Itu jadi kan susu sama keju. Jadi kalau keju kan ada lengket-lengketnya ya, menyatu dia. Ya, menyatu. Nah, itu yang bikin menyatu tuh infahah. Nah, kalau sekarang ya mungkin banyak bahan-bahan kimia yang bisa menggantikan fungsi infahah. صلوا على خير